Oke, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai sumber belajar dan klasifikasinya, kita harus tahu dulu apa pengertian dari sumber belajar itu sendiri. Sumber belajar di sini kita menggunakan dua versi pengertian, yaitu pertama versi dari Pearceel dan Ellington, kemudian yang kedua adalah berdasarkan AACT, ya. Nah, menurut Pearceel dan Ellington, sumber belajar adalah sekumpulan bahan atau situasi yang diciptakan dengan sengaja atau dibuat agar memungkinkan siswa belajar sendiri dan secara individual. Jadi melalui sumber belajar ini bisa membantu proses pembelajaran, ya, sehingga siswa bisa belajar mandiri. Kemudian kalau menurut AECT, semua sumber yang dapat digunakan oleh pelajar baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan untuk memberikan fasilitas belajar itu disebut dengan sumber belajar. Jadi apapun jenisnya, selama dia bisa memberikan fasilitas untuk belajar, itu bisa disebut dengan sumber belajar. Selanjutnya adalah fungsi dari sumber belajar. Nah, fungsi sumber belajar menurut Hanafi antara lain yang pertama adalah untuk meningkatkan produktivitas pendidikan. Jadi melalui sumber belajar ini diharapkan produktivitas dari kegiatan belajar dan pendidikan itu akan meningkat. Lalu yang kedua adalah bisa memberikan kemungkinan pendidikan yang sifatnya lebih individual. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Yang keempat, lebih memantapkan pembelajaran. Yang kelima, memungkinkan belajar secara seketika. Dan yang keenam adalah memungkinkan penyajian pendidikan yang lebih luas, terutama dengan adanya media massa. Secara garis besar, suatu sumber belajar itu diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu sumber belajar yang dirancang atau by design dan sumber belajar yang dimanfaatkan atau by utilization. Nah, sumber belajar yang dirancang ini artinya adalah media ataupun sumber belajar itu secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Jadi, sumber belajar itu memang sengaja dirancang, ya. Sedangkan sumber belajar yang dimanfaatkan itu adalah sumber belajar yang tidak didesain secara khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Jadi, sumber belajar yang ada saja tapi dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Jadi yang perlu kalian ingat bahwa dari klasifikasi sumber belajar by design and by utilization ini, kalau yang by design itu dirancang khusus sesuai dengan kebutuhan, sedangkan yang by utilization itu sudah ada dan dimanfaatkan untuk menunjang pembelajaran. Lalu untuk jenis-jenis sumber belajar menurut AECT itu ada 6, yaitu bahan, orang, lingkungan, alat, teknik, dan pesan. Sebelum dijelaskan nih masing-masing dari ke-6 jenis sumber belajar ini, kalian tadi sudah tahu belum apa itu AECT? Dari awal tadi kita ada nyebut AECT, ya, mulai dari pengertian sumber belajar, kemudian klasifikasi, apa jenis-jenis sumber belajar. Di sini juga ada menyebutkan AECT. Oke. AECT itu adalah singkatan dari Association for Education and Communication Technology. Nah, jadi AECT ini adalah sebuah asosiasi di bidang pendidikan. Ya, jadi asosiasi tentang pendidikan dan juga komunikasi teknologi atau teknologi komunikasi. Oke, kembali tadi ke jenis-jenis sumber belajar, ya. Nah, jenis-jenis sumber belajar menurut AECT tadi ada 6, ya. Yang pertama adalah bahan.
itu bahan? Bahan di sini adalah suatu materi atau material, yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat atau perangkat keras ataupun oleh dirinya sendiri. Misalnya transportasi, slide, film, audio, video, modul, majalah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah orang. Orang di sini yang dimaksud adalah manusia, ya. Di mana manusia ini adalah manusia yang bertindak sebagai penyimpan, pengolah, dan juga penyaji pesan, termasuk seperti dosen, guru, tutor, dan lain sebagainya. Jadi yang menyampaikan pesan atau menyampaikan informasi kepada peserta didik itu disebut dengan orang atau people. Lalu yang ketiga adalah lingkungan. Sumber belajar berupa lingkungan di sini yaitu situasi atau setting atau suasana di sekitar di mana melalui lingkungan tersebut pesan atau informasi dapat disampaikan, dan lingkungan ini bisa bersifat fisik maupun non fisik. Selanjutnya yang keempat adalah teknik. Teknik yaitu suatu prosedur atau acuan yang dipersiapkan untuk penggunaan bahan, peralatan, orang, lingkungan untuk menyampaikan informasi dan pesan kepada si penerima pesan. Misalnya, tekniknya berupa simulasi, demonstrasi, eksperimen, tanya jawab, diskusi, dan lain sebagainya. Lalu yang keenam adalah pesan. Pesan di sini yang dimaksud adalah informasi atau ajaran yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk gagasan, fakta, arti, dan juga data. Oke, jadi kalau kita ringkas jenis sumber belajar menurut ICT ini, yang pertama tadi, yang pertama ada pesan. Pesan itu maknanya sebagai informasi. Contohnya kurikulum, silabus, cerita, dan lain-lain. Kemudian untuk jenis sumber belajar orang, ini maknanya sebagai penyampai informasi. Biasanya dosen, guru, tutor, dan lain-lain. Lalu untuk bahan, ini seperti perangkat lunak, video, slide, audio, dan lain-lain. Lalu alat ini maknanya adalah perangkat keras, seperti TV, proyektor, LCD, dan lain sebagainya. Kemudian teknik di sini artinya adalah cara penyampaian, apakah melalui presentasi, diskusi, demonstrasi, dan lain sebagainya. Sedangkan yang lingkungan itu adalah situasi atau suasana seperti ruang kelas, laboratorium, museum, atau di luar kelas. Oke, kemudian pembagian jenis sumber belajar menurut Abdul Majid ada 5. Yang pertama adalah tempat atau lingkungan sekitar di mana seseorang dapat belajar dan melakukan perubahan tingkah laku, seperti sungai, pasar, gunung, museum, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah segala benda yang memungkinkan terjadinya perubahan tingkah laku peserta didik, seperti tong sampah, TV, dan lain-lain. Benda apapun gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang memiliki keahlian tertentu sehingga siswa dapat belajar sesuatu kepada orang tersebut. Misalnya, pembelajaran saat itu mendatangkan seorang dokter, kan ahli di bidang kedokteran ya, kesehatan, atau mendatangkan guru lain, atau bisa mendatangkan pakar lain ya. Lalu yang selanjutnya, yang keempat adalah buku. Segala macam buku yang dapat dibaca secara mandiri oleh siswa. Dan yang kelima adalah peristiwa dan fakta yang sedang terjadi saat itu, misalnya peristiwa banjir atau kebakaran atau peristiwa pemilu, yang pokoknya peristiwa atau fakta yang sedang terjadi dan disesuaikan dengan materi yang sedang dipelajari. Lalu ada lagi pembagian jenis-jenis sumber belajar menurut Sujana dan DKI dibagi menjadi 5, yaitu sumber belajar tercetak,
sumber belajar non-cetak, fasilitas, kegiatan, dan lingkungan. Sumber belajar tercetak ini artinya sumber belajar yang dicetak dalam bentuk buku, majalah, brosur, koran, ensiklopedia, kamus, dan lain-lain. Jadi cetak ini ada bentuk fisiknya ya. Sedangkan yang kedua adalah sumber belajar non-cetak. Artinya ini tidak ada sumber fisiknya. Bisa berupa file, kemudian juga bisa film, slide, video, transparansi, dan sebagainya. Jadi bentuknya itu file. Dan bisa juga dari internet. Kemudian yang ketiga adalah sumber belajar yang berbentuk fasilitas, seperti perpustakaan, ruang belajar, lapangan olahraga, dan lain-lain. Artinya fasilitas ini yang memfasilitasi suatu proses pembelajaran. Lalu yang keempat adalah sumber belajar berupa kegiatan. Misalnya kegiatan wawancara, kerja kelompok, observasi, permainan, dan lain-lain. Lalu yang kelima adalah sumber belajar berupa lingkungan. Ini bisa jadi seperti lingkungan yang ada di sekitar, yang ada di masyarakat kita. Dan bisa juga berupa teman atau tempat-tempat seperti terminal, pasar, toko, pabrik, museum, sekolah, taman, dan lain sebagainya. Nah, dalam pemilihan sumber belajar, kita juga harus memperhatikan beberapa kriteria. Nah, menurut Sujana dan Rifai, kriteria ini ada dua, yaitu kriteria umum dan kriteria khusus, yaitu kriteria yang berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Kriteria umum merupakan kriteria atau ukuran kasar dalam memilih berbagai sumber belajar, misalnya ekonomis dalam pengertian yang murah, ya, sumber belajarnya, kemudian praktis dan sederhana, yang ketiga mudah diperoleh, yang keempat bersifat fleksibel, dan yang kelima adalah komponen-komponen itu sudah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Lalu yang kedua tadi adalah kriteria berdasarkan tujuan. Nah, beberapa kriteria sumber belajar berdasarkan tujuan itu antara lain adalah yang pertama adalah sumber belajar untuk memotivasi. Yang kedua sumber belajar untuk tujuan pengajaran. Dan yang ketiga sumber belajar yang digunakan untuk tujuan sumber belajar. Yang keempat sumber belajar untuk penelitian. Yang kelima sumber belajar untuk memecahkan masalah. Dan yang keenam adalah sumber belajar presentasi. Jadi itulah kriteria dalam pemilihan sumber belajar. Jadi dilihat lagi berdasarkan dua kriteria ini, sumber belajar apa yang cocok untuk materi tertentu. Nah, slide selanjutnya ini hanya berupa gambar-gambar sih sebenarnya, tapi gambar-gambar contoh sumber-sumber belajar. Oke, yang pertama adalah sumber belajar berupa pesan. Di sini bisa berupa internet, buku, modul, video, ensiklopedia, kamus, perpustakaan, dan lain sebagainya ya. Jadi apapun sumber belajarnya yang bisa menyampaikan pesan. Kemudian yang kedua adalah sumber belajar berupa orang. Ini bisa mendatangkan dokter misalnya ya sebagai ahli bidang kedokteran, diajak jadi guru tamu ke sekolah menjelaskan tentang kebersihan, kesehatan, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah sumber belajar berupa bahan. Bahan di sini adalah film. Nah, film yang ditonton di depan kelas ditonton bersama. Lalu yang keempat adalah sumber belajar berupa alat. Untuk menampilkan film tadi, kita harus menggunakan suatu alat. Nah, alat di sini adalah misalnya LCD proyektor. Yang kelima sumber belajar berupa lingkungan. Misalnya kita mengajak siswa keluar kelas, mengamati pepohonan, atau mengajak siswa menanam tumbuhan, atau mengajak siswa ke sungai membersihkan sungai dari sampah-sampah dan sebagainya ya. Masih banyak lagi, sangat banyak, apapun semua benda, semua alat, semua lingkungan dan sebagainya itu bisa menjadi sumber belajar. Yang penting disesuaikan dengan materi yang dipelajari. Oke, demikianlah materi hari ini. Terima kasih.